Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP T Alfawad yang Ustadz banggakan, Ustadz cintai, mudah-mudahan kita semua ada dalam kesehatan. Mudah-mudahan orang tua kita semuanya ada dalam keadaan sehat, ya. Kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, ya, hidayah serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semuanya, ya, Ustadz kali ini akan membawa materi pelajaran fikih kelas 7 bab thaharah, ya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami jenis-jenis najis dan memahami tata cara mensucikannya, gitu. Bagaimana cara mensucikannya? Memahami jenis-jenis hadas dan memahami tata cara mensucikannya. Yang ketiga, berpikir kritis dalam memahami jenis-jenis najis dan tata cara mensucikannya. Itu yang keempat, dekat dengan Al-Quran dengan memahami Quran surat Al-Baqarah ayat 222 mengenai bersuci. Baiklah anak-anakku semuanya yang Ustadz sayangi. Nah, kita langsung aja. Ini kita ulangi materi sedikit yang kemarin, ya, tentang definisi najis, ya. Secara bahasa, kata najis merupakan bentuk fa'il dari kata najasa yang berarti kotor. Nah, ini bentuk fa'il, ya, dari kata najasa yang berarti kotor, ya. Itu menurut bahasa. Menurut istilah adalah segala sesuatu yang dianggap kotor, ya. Segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syara'. Apa itu syara'? Oleh hukum Islam, ya. Itu definisi najis menurut istilah. Ada 10 benda najis, ya, yang disepakati oleh imam mazhab, ya. 4 madhab, ya. Mazhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik, ya. Yang ke-10 itu yang pertama tinja. Ini tinja. Tinja itu benda najis, gitu. Yang kedua muntah. Yang ketiga air kencing. Yang keempat khamr, ya, khamr, minuman keras, nih najis, ya. Yang selanjutnya nanah, ya. Yang selanjutnya mazi, terus ke-7 madi, yang ke-8 darah, ke-9 bangkai binatang, yang ke-10 bagian tubuh yang terpotong dari binatang yang masih hidup. Nah, ini ada bagian tubuh yang terpotong dari binatang yang masih hidup, ya. Ini mazi dan madi ini, ya, yang nomor 6 dan nomor 7 ini, ya, yang keluarnya bukan sperma, gitu. Yang keluarnya itu karena yang pertama karena syahwat, atau yang kedua karena kecapean, ya. Itu mazi dan madi itu. Selanjutnya macam-macam najis, ya. Najis itu menurut tingkatannya dibagi 3, ya. Ada 3 najis. Yang pertama najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini najis yang tergolong ringan, ya, sangat ringan ini. Contoh najis air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun. Nah, dan cara membersihkannya dengan memercikan air benda yang terkena najis. Cukup dengan memercikan air, ya, benda yang terkena najis. Nih, misalkan kain, ya, kena air kencing bayi kurang 2 tahun. Nah, cara membersihkannya cukup dengan memercikan air, nah, dipercikan. Ini, ya, yang terkena najisnya, gitu, ya. Itu najis mukhaffafah, ya. Yang kedua najis mutawasitoh, ya, najis yang tergolong sedang. Nah, contoh darah, nanah, muntah, bangkai, dan minuman yang memabukkan, khamr, ya. Ustadz, kalau di zaman sekarang tidak ada khamr, ada juga misalkan whisky, brandy dan sebagainya, Ustadz. Gimana nih? Sama, itu juga termasuk najis, ya.
Cara membersihkannya dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Dialirkan oleh air, ya, benda yang terkena najis itu, ya. Itu cara membersihkan najis mutawasito, ya. Najis ini terbagi menjadi dua, yaitu ada najis ainiyah, najis yang kelihatan wujudnya, ya. Yang kedua najis hukmiyah, ada najis yang tidak kelihatan wujudnya. Ini gak kelihatan wujudnya nih, ya. Najis ainiyah itu kelihatan wujudnya, oleh kita kelihatan ini wujudnya ini. Ya, yang kedua najis hukmiyah, najis yang tidak terlihat wujudnya. Yang ketiga yaitu najis yang paling berat, yaitu mughaladzah. Ada najis yang tergolong berat nih, ya. Contoh, ya, itu hewan anjing, ya. Yang kedua babi, baik jilatannya itu anjing itu, ya, babi itu jilatannya, kotorannya, ya, air kencingnya, tulangnya, ya, darahnya, ya, maupun bangkainya. Ini yang tergolong najis apa? Najis yang berat, ya. Yang najis berat ini cara membersihkannya membasuh benda yang terkena najis, ya, 7 kali, ya. Yang salah satunya membasuh dengan tanah gitu. 7 kali kita bersihkan. Misalkan ada apa? Piring, gelas atau yang lainnya dijelatin oleh anjing atau babi gitu, itu otomatis terkena najis mughaladzah, najis yang paling apa? Najis yang paling berat, ya. Kita sucikan dengan apa? Dengan membasuhnya, ya, benda tersebut 7 kali, salah satunya dengan menggunakan apa? Salah satunya dengan menggunakan tanah, ya. Itu, ya, ada 3 macam najis yang harus kita pahami. Nah, ya, lanjutkan, Nak. Selanjutnya wudu. Nah, ini yang kita lanjutkan ke wudu. Nah, ini untuk menghilangkan hadas kecil ini wudu. Secara bahasa, wudu berasal dari kata tawadda'a, ya. Tawadda'a, ya. Tawadda'a itu ya tawadda'u wudu'an, artinya bersih atau indah. Ya, tawadda'a ya tawadda'u wudu'an, ya, artinya bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah wudu artinya membersihkan anggota tubuh dengan air, ya, dengan air suci, mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Ada syaratnya, ada syarat wudu, ada rukun wudu nih, ya. Ya, membersihkan, ya, dengan air suci mensucikan. Air suci mensucikan, ya, ada 7 di sini. Yang pertama bisa kita memakai air sumur, ya, terus air sungai, selanjutnya air danau, terus air laut, ya, air es, ya, mata air, ya, terus embun juga, air embun boleh, ya. Harus suci dan mensucikan, ya. Kebanyakan kita menggunakan air sumur, ya. Kebanyakan kita menggunakan air sumur. Kalau airnya bersih, ya, misalkan dari pegunungan, ya, boleh menggunakan air apa? Air sungai, ya, air danau boleh. Air laut gimana? Air laut itu suci dan mensucikan. Boleh dipakai untuk apa? Untuk berwudu. Bahkan ikannya juga, bangkai ikan yang ada di mana? Di laut, halal untuk apa? Untuk dimakan gitu. Itu, ya, air laut, ya. Itu wudu. Dalil Al-Qur'an dan hadis yang berkenaan dengan wudu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, ya. Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, ya, faghsilu wujuhakum, nah, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu, ya, wa aydiyakum, dan tanganmu ilal marafiq, sampai mana? Sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, ya, basuh kepalamu, ya, ya, dan kakimu sampai kedua mata kaki sampai kedua mata kaki, gitu, ya. Yang pertama yaitu perintah Allah, ya, Quran surat Al-Maidah ayat 6 gitu.
Baik, Ustadz ulangi dalil Al-Quran dan hadis tentang wudhu ya. Ini dalil Al-Quran dan hadis tentang wudhu. Dari Al-Qurannya ini terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, apabila kamu hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu, wa aydiyakum tanganmu, ilal marafiq sampai siku ya, wamsahu biru'usikum, maka basuh sapulah ya, wamsahu biru'usikum, sapulah kepalamu ya, wa arjulakum, dan kakimu, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, basuh ya, kakimu sampai kedua mata kaki. Itu dalil Al-Quran. Hadisnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kamu jika berhadas sehingga ia berwudu ya. Hadis riwayat Bukhari. Ini dalilnya. Lanjutkan. Ya. Setelah dalil, syarat sah wudu. Apa syarat sah wudu? Yang pertama Islam ya. Yang pertama Islam ya. Orang Islam itu nggak sah apanya? Nggak sah wudunya. Kita harus yang pertama Islam dulu ya. Islam dulu. Kita Islam dulu ya yang pertama. Yang kedua mumayyiz atau tamyiz, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk ya. Mana yang baik dan yang jelek, itu namanya mumayyiz atau tamyiz ya. Yang ketiga menggunakan air yang suci dan mensucikan ya, yang disebutkan Ustadz tadi ada 7 ya. Air sungai, sumur ya, air laut, air danau ya, mata air, air hujan ya, dan sebagainya gitu. Boleh digunakan untuk berwudu ya. Air gimana? Air susu Ustadz. Air kopi itu gimana? Itu suci tetapi tidak mensucikan. Berarti gak boleh untuk apa? Untuk dipakai wudu ya. Air teh dan sebagainya suci tapi tidak mensucikan ya. Yang selanjutnya tidak dalam keadaan berhadas besar ya. Ya kalau berhadas besar ya otomatis kita mandi besar dulu baru berwudu gitu ya. Ini yang keempat, tidak dalam keadaan berhadas besar. Selanjutnya tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota tubuh yang dibasuh ya. Tidak ada cat, di sini ada cat. Nah, hilangkan dulu catnya. Ada getah di tangan atau di mana di kaki, kita hilangkan dulu. Ada lain sebagainya di badan, kita hilangkan dulu gitu. Gimana Ustadz tato bisa menghalangi wudu? Bisa itu menghalangi. Maka harus di mana? Harus diapakan? Harus dihilangkan. Itu syarat sah wudu. Sekarang yaitu rukun wudu. Apa rukun wudunya? Yaitu niat ya. Kita niat sama-sama ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Itu niatnya ya. Ya. Terus yang kedua membasuh muka. Nah, membasuh muka. Ambil air ya. Yang sebelum nanti ditata cara wudu ya. Ustadz akan jelaskan ya. Kalau ditata cara wudu, yang pertama dibersihkan dulu kafain kita ya, 2 telapak tangan kita ya, dibersihkan dulu.
Sunah-sunahnya wudhu kita lakukan seperti berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkan air dalam hidung, ya. Itu ya dilakukan. Tapi ini rukun wudhu, niat membasuh muka gitu ya, membasuh muka. Ustaz, gimana kalau nggak dilakukan sunah-sunahnya? Nggak apa-apa, karena rukun wudhunya ini harus dilakukan ya. Kalau sunnah, karena hukum sunnah itu ya, kalau dikerjakan dapat pahala ya, kalau ditinggalkan tidak apa-apa ya. Kalau ini rukun harus ada gitu. Membasuh kedua tangan sampai siku. Dibasuh kedua tangannya. Yang kanan dulu, mana yang kanan? Yang kanan dulu ya, sebanyak berapa kali? 3 kali ya. Sampai siku yang kanan, yang kiri sampai siku. Ini sampai pergelangan itu syarat sah ya, syarat sah. Tapi syarat sempurnanya sampai mana? Sampai siku ya. Ini ada syarat sah, ada syarat sempurna. Kita sempurnakan sampai mana? Sampai siku gitu. Mengusap sebagian kepala kita usap ya. Kita buka dulu, sebagian kepala kita usap ya. Ada yang kalau kita lihat ya, siswa-siswa yang lain ya, diperhatikan ya, Ustaz perhatikan ya, siswa-siswa SMP Telpawat, kita lihat ternyata ada yang sebagian. Nah, misalkan sebagian, kan ini disuruhnya sebagian. Nah, disunahkan kita ambil air ya, disunahkan untuk semua rambut gitu, kepala ya, tarik ke depan ya, ke belakang, tarik ke belakang, kita kembalikan lagi ke mana? Kembalikan lagi ke depan. Itu sunahnya. Nah, ya, itu sunahnya. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Selanjutnya yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Harus sampai mata kaki ya. Nah, harus sampai mata kaki. Yang keenam, tertib ya. Tertib dalam berwudu. Artinya kita mulai niat ya. Yang kedua, membasuh muka tadi, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tertib. Nah, jadi nggak boleh membasuh tangan dulu baru muka, nggak boleh ya. Mengusap kepala dulu misalkan baru muka, nggak boleh ya. Harus tertib ya, dari awal sampai akhir. Itulah yang namanya rukun wudu. Selanjutnya sunnah wudu ya, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu sunnahnya ya. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan dibasuh. Terus berkumur-kumur, menggosok gigi boleh ya. Terus istinsyak dan istinsyar ya. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, dimasukkan air ke dalam hidung. Lalu istinsyar mengeluarkannya itu. Terus menyela-nyela janggut, menyela-nyela janggut, mengusap seluruh kepala, kan tadi udah dijelaskan ya sama Ustaz ya. Mengusap seluruh kepala itu sunnah hukumnya ya. Terus membasuh telinga bagian luar dan dalam. Bagian luarnya dibasuh, terus bagian dalamnya kita kita bersihkan gitu ya. Mendahulukan anggota kanan ya daripada yang kiri. Kanan dulu kita bersihkan ya. Ya, tangan kanan, kaki kanan, yang kita Yang kita bersihkan ya. Membersihkan sela-sela jari, ada sela-selanya nih, kita bersihkan. Ini sunnahnya nih, kita bersihkan sela-sela jari ya. Membasuh anggota wudu sampai 3 kali. Terus berurutan, kan tertib tadi berurutan. Terus tidak bercakap-cakap ketika selama berwudu, tidak ngobrolnya, nggak boleh. Kita sedang berwudu nih sama teman sekelas ngobrol gitu, nggak boleh ya, nggak boleh bercakap-cakap gitu. Tidak mengelap air wudu kecuali terpaksa, nggak boleh. Habis wudu jangan dilap pakai apa? Pakai kain atau pakai baju atau dan sebagainya, atau pakai tangan dilap, nggak boleh ya. Ya kalau terpaksa nggak apa-apa ya. Menghadap kiblat, kita berwudu menghadap kiblat. Berdoa setelah berwudu ya. Kita tahu doanya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni
minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu doanya, Nak. Nanti kalau udah masuk, Nak, ya kita hafalkan ya nanti ya